2024. Berapa banyak yang bersuka cita, katakan segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau bersorak, tinggikan namamu. Sekali lagi kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Mari sama-sama soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik buat gerejamu. Kami bersuka cita merayakan kebaikan Tuhan. Sama-sama katakan lagi yuk. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama bergerak buat Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, sekarang katakan Jameju, haleluya, Jameju, haleluya, Jameju, haleluya, 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 Jameju, haleluya, Jameju, haleluya, sekarang sama-sama katakan shout for joy, shout for joy, sambil tepuk tangan di atas kepala. Joy, haleluya, haleluya, shout for joy, shout for joy, haleluya, shout for joy, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sama-sama sorakan, haleluya. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita.
Kasih Pondok Daud. Itulah tema yang kita pakai pada hari ini. Karena kita perlu introspeksi diri kita. Di dalam kita beribadah, kita menghampiri Tuhan yang dahsyat. Amin. Bagaimana sikap kita? Yesaya 29 ayat 13 mengingatkan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Betapa sering kita dalam ibadah, pikiran kita bisa melayang ke sana dan kemari, tidak fokus kepada Tuhan. Kalau kita mengerti hal ini yang perlu kita restorasi. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan, padalah engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata puji-pujian ini adalah tehillah, satu pujian yang penuh kekaguman kepada Allah yang kita hampiri. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Berikan penghormatan dengan segenap hati kita. Pada saat kita lakukan itu, percayalah, Allah melihat hati setiap kita. Katakan sebelahmu, Allah juga melihat hatimu. Amin. Mari berikan tehillah, pengagungan kita kepada Dia. Pada saat Dia bersemayam, saat Dia hadir bersama dengan kita, Dia berkenan dengan pujian yang kita berikan, maka kita akan melihat yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang terluka Tuhan akan pulihkan, yang punya masalah akan Tuhan berikan jalan keluar. Dan pada hari ini kami berusaha untuk memberikan satu persembahan. Seluruh pujian yang ada keluar dari pengalaman pribadi masing-masing bersama dengan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, berikan hatimu untuk Tuhan. Kena masikin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, katakan, Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu yang takkan jalanmu.
Tuhan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan jalanmu, Katakan jalanmu, katakan jalanmu. Inna maya nama surya katakan jalanmu Tuhan. Inna lama Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ketiga dan yang keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ketika saya menyerahkan hati kepada Tuhan dan mendekat kepadanya lebih lagi, pernah terjadi ada satu keadaan di mana muncul rasa tidak pantas, rasa tertuduh, merasa tidak layak, khususnya saat saya menyanyikan pujian ini. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Namun di saat itu Roh Kudus berkata dalam hatiku, jangan menjauh, nanti makin jauh. Dekatlah dengan Tuhan, semakin melekatlah. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan Dan
kira-kira 2 tahun yang lalu, waktu saya bekerja kembali ke Hong Kong, yang sebelumnya saya pulang ke Indonesia dan saya kerja di Singapura. Saat itu saya diperhadapkan dengan mengambil satu keputusan, untuk saya mau taat sama Tuhan atau saya mau mengikuti keinginan hatiku sendiri. Jujur saat itu, sesungguhnya hati saya udah tidak mau kembali lagi ke gereja ini. Karena saya merasa malu, saya merasa terintimidasi sendiri dengan masa lalu saya. Saya bergumul, saya berdoa, saya minta ke Tuhan untuk menuntun setiap langkah saya, agar saya boleh berjalan di dalam rencana dan kehendaknya yang sempurna. Sekitar 1 bulan saya bawa dalam doa. Tiba-tiba pada suatu sore, sementara saya memasak di dapur, muncul satu pujian yang sangat kuat di hati saya. Dan lagu itu yaitu Terhubung Ini. Karena saking begitu kuatnya lagu itu mendorong hati saya, secara spontan saat itu saya langsung mengangkat kedua tangan dan saya berseru, "Iya Tuhan, saya mau terhubung denganmu. Saya mau kembali terhubung denganmu Tuhan." Saat itu juga saya langsung matikan kompor gas dan saya berhenti memasak. Saya tersungkur di dapur. Sambil menangis saya minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan yang tidak mau taat kepada kehendak-Mu. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku percaya kasih-Mu sudah melayakkan seluruh kehidupanku. Tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi tuduhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu. Mampukan aku Tuhan, mampukan aku untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, bukan apa yang ku kehendaki. Terima kasih. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Yes, makasih Tuhan, melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari jemaat semuanya, sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi.
siapapun engkau, apapun statusmu, apapun masa lalumu, Tuhan tidak melihat itu. Amin. Tapi Tuhan mau melihat hatimu. Hatimu yang mau kembali kepada Tuhan. Hati yang mau taat kembali kepada Dia. Hatimu yang mau berbalik untuk mau kembali kepada Sang Pencipta pemilik hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saya mau mengajak, mungkin ada di antara kita di tempat ini, engkau yang tidak mau taat sama Tuhan, engkau yang merasa gak layak dengan masa lalumu. Dengan perlahan kau bangkit berdiri dari tempatmu. Engkau yang mau taat sama Tuhan, dengan peran kau bangkit berdiri di tempatmu sambil mengangkat tangan untuk mau berkata, Tuhan ini aku mau kembali kepadamu, aku mau kembali terhubung denganmu. Berseru sama Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan ini aku. Karena kasih-Nya yang sudah melayakkanmu. Kasih Tuhan melayakkan kita semuanya. Kasih Tuhan memampukan kita semuanya. Kasih Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Kasih-Nya memberikan kemenangan. Kasih Yesus. Haleluya. Jesus, pulihkan, sembuhkan, bawa umatmu kembali kepadamu. Jesus, itu di hadapan Tuhan. Engkau mau kembali kepadanya. Pulihkan hati umatmu Tuhan. Mereka milik kepunyaanmu. Kau mengasihi kami semua. Pegang firman Tuhan. Dia memberikan kehidupan. Dia memberikan kemenangan dan kesembuhan. Yes. Ku terhubung dengan Yes God. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu melekat Dia. Amin, amin, amin. Terima kasih.
tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan duduk dan mari kita menyaksikan video kesaksian dari teman-teman. Saya persilakan. Shalom. Perkenalkan, ini saya. Kalian pernah lihat wajah ini di GBI Hong Kong? Sepertinya tidak ya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Pernah lihat kan? Ya, sebenarnya foto yang pertama wajah saya juga sih. Itu dulu, sebelum saya jadi ciptaan baru. Perkenalkan, nama saya Vera Rambu dan ini kisahku. Rambu, minta maaf saya pikir lama sekali. Akhirnya saya sadar hubungan ini tidak bisa dipertahankan lagi karena saya sudah memilih yang lain. Waktu itu, saya sedang menjalin sebuah hubungan. Hubungan ini seharusnya bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Saya pikir kami sudah saling mencintai, saling mendukung, bahkan saling menopang. Ternyata dia lebih memilih untuk pergi. Karena orang yang dicintai itu bukan saya. Bagi saya ini adalah sebuah pengkhianatan yang sempat membuat saya marah, kecewa, galau, bimbang, dan bahkan membenci diri saya sendiri. Di situ saya merasa bahwa hidup ini sudah tidak berarti lagi. Saya sudah kehilangan cinta, saya sudah kehilangan orang yang saya cintai. Saya merasa gagal. Dan lebih lagi, saya kehilangan diri saya sendiri. Di situasi hati kacau, sendirian, dan tidak punya tempat tujuan, saat itu saya dipertemukan dengan teman-teman yang mengajak saya untuk datang ke sebuah gereja GBI. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di saat saya masuk ibadah, saya mendengar lagu sedang dinyanyikan. Lagu itu seperti yang kau ingini. Melalui lirik lagu ini, saya merasakan Tuhan Yesus itu memeluk saya, menyambut saya seperti seorang anak kecil. Saya merasa sedang dibelai. Kembali saya merasakan kasih yang sudah sangat lama saya tidak pernah rasakan. Ternyata saya baru sadar selama ini saya sudah sangat jauh daripada Tuhan. Sejak saat itu, setiap hari, kakak rohani saya, Kak Kesha Romo, selalu mengajak saya untuk melakukan doa, pujian, penyembahan bersama melalui telepon. Walau kadang kami menyanyikan lagu yang sama di setiap harinya, kami tetap memuji menyembah Tuhan. Tidak lama kemudian, saya memutuskan untuk dibaptis selam. Satu hari sebelum baptisan selam, saya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus ketika saya sedang memuji dan menyembah Tuhan. Sehari-harinya saya suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan saya lakukan itu sambil bekerja. Walaupun kadang suara saya fals, saya menyanyi dengan lirik lagu yang salah-salah, namun saya tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saat di gereja atau di lapangan, saya suka memperhatikan penari tamborin. Ada kerinduan di hati ingin belajar dan bisa menari, tetapi saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan itu. Akhirnya saya sungguh-sungguh belajar dan mau diajar oleh kakak penari tamborin.
Namun saya kesulitan untuk mengingat gerakan. Untuk menghafal satu gerakan saja, saya butuh waktu 3 bulan. Tapi saya pantang menyerah. Saya terus berlatih di rumah sambil berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dan berbahasa roh. Saya pasti bisa menari buat Tuhan. Bergembira, kayak masih salah. Sebenarnya badan saya itu sangat kaku dan saya punya masalah dengan tulang belakang sampai panggul akibat kecelakaan waktu yang lalu. Namun saya tetap mau berlatih. Dan tanpa saya sadari, melalui gaya hidup doa, pujian, penyembahan ini, banyak hal yang berubah di dalam hidup saya. Puji Tuhan, sakit di tulang belakang dan panggul saya sembuh, sakit asma juga sembuh, bahkan yang dulunya saya tomboy dan kaku, mulai menjadi lebih luas. Di saat saya mulai capek, di saat mulai tanpa saya sadari mencuri kemuliaan Tuhan, ada satu lagu yang senantiasa mengingatkan, siapakah saya dan untuk apa saya melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Dengan apa akan kubalas Tuhan, selain puji dan sembah Engkau. Tahun 2016 juga ada masa adaptasi baru buat saya. Awal-awal penyesuaian di tempat majikan yang baru, jiwa saya tergoncang. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Saya meninggalkan anak di usia 2 tahun yang baru selesai saya sapi. Dan itu membuat saya tidak nyaman, membuat saya merasa sendirian, meninggalkan keluarga tercinta hanya untuk sebuah tujuan. Suatu ketika saya diajak teman untuk ibadah di GBI Hong Kong. Pada saat itu ibadah Sabtu. Saya merasakan ada suasana keluarga ilahi yang sangat manis. Tali persaudaraan di antara jemaat semuanya menyambut saya dengan sukacita. Dari situlah saya mulai merasakan sesuatu yang kosong, yang hilang, itu mulai terisi kembali. Saya bersyukur dalam wadah keluarga GBI Hong Kong, ada yang kita panggil opa oma, papi mami, cici koko, bahkan semua teman-teman yang memiliki persaudaraan yang erat dalam wadah GBI Hong Kong. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang belum punya komunitas rohani, mari bergabung bersama kita, berkolaborasi, mencari saudara seiman menjadi support system yang kuat. Sehingga saya puji Tuhan sudah 10 tahun bergabung dalam keluarga GBI Hong Kong. Amin. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kerukunan, kesatuan hati, sebab di sanalah ada berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan buat setiap kita. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh kasih tos kiri kanan, salim-salim juga boleh. Yang memungkinkan berpelukan juga boleh. Kamu adalah keluargaku, kamu adalah saudaraku. Mari berkolaborasi dalam unity tanpa sakit hati. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
Bapak Ibu semuanya, aku dapat di kepala, lanjut banyak turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ke sana Tuhan diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, sama-sama. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Mari menyanyikan Tuhan. La roh ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. La roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Mari menyanyi Tuhan lebih lagi. La roh Allah ada di dalamku, ku kan bernyanyi la 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 la. La roh Allah ada di dalamku, ku kan bernyanyi la 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 la. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi la 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 la. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi la 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 la. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, bertindak menari. Haleluya. Yuk tos kiri kanan katakan, apapun yang engkau hadapi, langkah kita tidak akan pernah menjauh dari Tuhan. Kita Amin. tidak akan pernah kemana-mana. Kita akan ikut Yesus. Amin. Haleluya. Hanya Engkau Yesus. Ya buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh, terlanjur ku dipegangnya.
Katakan sama-sama, tak ada banyak waktu. Biarlah dan jangan Pekerjaan besar menunggu. besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tinggalkan segala beban Dan dosa yang Sama-sama kita mau berlari. Ayo sama-sama lompat. biarlah Biarlah katakan tak ada banyak waktu. Amin. biarlah dan Pekerjaan besar menunggu. besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tinggalkan segala beban. Dan dosa yang Sama-sama kita mau berlari. pada tujuan panggilan sudah Berlari daripada tujuan. Berlari, berlari. Daripada biarlah rohmu. Biarlah rohmu. Biarlah katakan biarlah rohmu. Sekali lagi, biarlah rohmu. Layanilah serahkan, haleluya. Yang rohnya bernyala-nyala di tempat ini, kita mau lompat haleluya selama 3 kali, amin. 1, 2, 3, haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom saudara. Saudara menikmati pujian penyembahan yang dinaikkan barusan saudara? Yes. Oke, saya bagi satu pengumuman sebelum kita ini adalah kalau saudara belum dapat tempat duduk ataupun yang sudah bertugas dan nggak ada tempat duduk, saudara bisa naik ke atas karena di atas masih banyak tempat duduk. Amin saudara. Ya, firman Tuhan katakan kita datang ke rumah Tuhan bukan dengan tangan hampa, saudara. Saatnya kita memberi. Kita bersyukur 24 tahun ini Tuhan pelihara gereja kita. Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan. Percaya gak saudara, kadang-kadang orang bisa bertanya, oh ya gereja kamu semuanya kebanyakan tenaga kerja wanita, tapi kalian bisa survive, kalian bisa bukan survive but thrive ya saudara. Ya ini semua karena biarpun dengan apapun kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah hari ini sebelum kita mau memberi, kita memberi bukan karena sungkan,
Kita memberi bukan sebagai tips, tapi kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ada yang dengar saya katakan amin? Ya, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk kita. Dia memberi hidupnya, dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Biarlah sebelum kita memberi, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk 20 tahun kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup gereja ini, juga dalam hidup setiap kami yang sudah dijamah Tuhan. Kami boleh bergabung, bertumbuh, berakar, berbuah di gereja ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini, saat ini kami mau datang dengan membawa yang terbaik, karena kami tahu Tuhan pun baik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberian kami dengan sukacita, kami mau memberikan kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom everyone, nama saya Tuti dari Ibadah Jordan 1. Saudara, saya rindu berbagi satu hal mengenai kuasa, doa, pujian, penyembahan. Saudara, ternyata ketika saya berdoa dalam keadaan marah atau kecewa itu sungguh berat. Baik berdoa dalam bahasa roh maupun menaikkan permohonan kepada Bapa. Rasanya seperti orang yang haus namun diberi air yang pahit, sungguh menderita. Setelah saya berpikir berulang kali, saya memaksakan diri saya untuk saya tetap berdoa. Saya berkata, "Ya Bapa, lepaskanlah aku dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan." Dan puji Tuhan, akhirnya rasa kekecewaan ataupun kemarahan itu hilang, dan kembali saya bisa berdoa dengan rasa damai dan terhubung kembali dengan Bapa di dalam roh. Haleluya. Bukan saja hati saya yang dipulihkan, tetapi pujian penyembahan nyata menyembuhkan sakit fisik maupun jiwa. Ketika itu saya mengalami gangguan kesehatan, yaitu gejala kolesterol tinggi. Saat itu saya sedang bekerja, saudara, dan di depan kamera saya tetap memuji Tuhan dengan suara tertahan, dan akhirnya saya mengalami kesembuhan. Gejala itu pun berkurang dengan sangat banyak, dan di samping itu saya merasakan sukacita yang luar biasa karena saya percaya, saya imani, saya sudah disembuhkan. Haleluya. Saya sangat diberkati dengan lagu rohani, hidup adalah penyembahan. Orang hidup harus menyembah dalam keadaan apapun. Saat paling berat sekalipun, kita harus tetap menyembah dan memuji Tuhan. Jika tidak, maka keadaannya seperti ikan yang melompat keluar dari kolam. Hidup segan, mati tak mau. Saudara, kita tahu bahwa habitat ikan itu adalah air. Jadi ketika ikan itu keluar dari air, maka dia akan perlahan-lahan mati. Baik dia mati tergeletak begitu saja, atau dia masuk dalam penggorengan, atau dia dipanggang ataupun di steam, ya saudara. Jadi sebagai orang percaya, kita harus tahu habitat kita yang sesungguhnya, yaitu hadirat Tuhan, yaitu doa, pujian, penyembahan. Jadi jangan sampai kita keluar dari hadirat Tuhan. Kalau kita sampai keluar dari hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami cerita seperti ikan tadi, ya saudara. Saudara, mari kita hanya berharap dan bergantung kepadanya. Orang yang mencintai kita sekalipun terbatas adanya. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain Sang Maha Pencipta sendiri. Di dalam doa, pujian, penyembahan ada hadirat Tuhan yang menyembuhkan dan membebaskan. Saudara, percayalah, jangan pernah berhenti berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Saat engkau
dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Saat engkau tidak mempunyai pengharapan lagi, percayalah karena Dia hadir. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, perkenalkan nama saya Ani. Saya dari Ibadah Jordan 2. Dulu saya dari agama seberang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Saya datang ke Hong Kong bekerja sebagai TKW. Kemudian saya berkenal dengan seorang Nepal yang bukan beragama Kristen. Kemudian kami menikah dan dikaruniai 2 anak. Suatu hari suami saya ke gereja Nepal dan mengajak saya ke gereja Nepal. Saya sebagai seorang istri mengiyakan ajakan suami saya ke gereja. Suami saya sangat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi saya tidak bisa mendalami karena faktor bahasa. Meskipun saya mengikuti selama 8 tahun, saya tidak mengerti kebenaran. Dan saya tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan saya tidak mengalami perubahan apapun. Puji Tuhan, suatu saat saya bertemu dengan anak GBI yang beribadah di Jordan. Dan dia mengajak saya ikut ibadah ke GBI. Singkat cerita, saya mulai mengikuti kegiatan di GBI Hong Kong. Dari menara doa, doa peperangan, kul, dan bahkan ikut KOM 100. Puji Tuhan, saya sangat bersuka cita karena saya bisa belajar membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia dan saya mengerti. Saya di kul diajari berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu indah. Saya sangat diberkati dengan lagu yang berjudul Goodness of God. Lagu itu sangat benar-benar memberkati saya karena saya sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan membawa saya ke gereja GBI Hong Kong sehingga saya bisa mencari Tuhan dan bisa beribadah dan memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan, setelah beberapa minggu datang ke gereja, saya memutuskan untuk dibaptis selam dan saya rindu untuk terus bertumbuh dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan, Raja dalam hidup saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui gereja ini saya bisa dituntun untuk bisa berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan saya bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam hidup kita ini kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami satu keadaan, kita kekurangan ataupun bisa kelimpahan. Kita juga bisa kuat, tapi kadangkala juga Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan. Tahun 2024 adalah tahun di mana saya mengalami satu peristiwa, satu keadaan di mana saya membutuhkan banyak dana. Dan saat itu saya mengalami kekurangan. Iman saya juga lemah. Kemudian saya berpikir, Tuhan marah dengan saya. Saya berpikir, Tuhan akan tinggalkan saya. Tapi Tuhan itu tidak seperti apa yang ada di pikiran saya. Yesus itu Raja yang berbeda. Dia Allah yang berbeda. Dia penuh kuasa, tapi juga penuh belas kasih kepada setiap orang lemah dan kekurangan. Pujian sekali Yesus, tetapi Yesus dalam pujian ini berkata, dalam segala keadaan, waktu aku kekurangan, waktu aku kelimpahan, waktu aku kuat, waktu aku juga lemah, Tuhan Yesus tetap mempesonaku. Dan pujian ini telah menguatkan saya, memberkati saya. Saya berdoa, pujian ini juga boleh memberkati saudara dan menguatkan setiap saudara. Amin. Dalam
keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Ya Tuhan, waktu kami kuat ataupun waktu kami lemah, Engkau tetap mempesona. Engkau tetap mempesona kami, ya Tuhan. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara, sambil kita angkat tangan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Rabaraba sakarabaraba sandaya rabaraba, uraba sakarabaraba sandaya rabaraba se. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabata kaya raba sandaya rabaraba. Oh haleluya, Yesus Tuhan.
rabataka ya rabase. Yesus, oh Yesus, haleluya. Oh rabapapa ya rabasanda ya raba, oh rabasika rabasanda ya raba. Segala puji, syukur hanya bagi nama-Mu saja, ya Raja kami di atas segala raja, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus namanya. Terima kasih ya Bapa buat kehadiran-Mu dari awal hingga saat ini dan sampai selesainya. Engkau tetap Raja yang kami tinggikan, yang kami puji, yang kami muliakan. Saat ini ya Bapa, bukalah setiap pintu pengertian kami, supaya kami mengerti akan pesan-pesan-Mu, akan tujuan-Mu mengumpulkan kami di tempat ini. Hamba percaya Engkau mengumpulkan kami bukan cuma sekedar supaya kami beragama Kristen, tetapi ada satu hal yang Engkau akan lakukan di dalam setiap hidup kami. Sebagaimana janji-Mu, Engkau akan mentahirkan kami semua yang ada di dalam ruangan ini, dan Engkau akan memberi kami hati yang baru, roh yang baru di dalam setiap batinia kami, dan Engkau akan menjauhkan dari tubuh kami hati yang keras, dan Engkau berikan kami hati yang taat kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengendalikan kami semua saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, tentara-tentara Kristus yang militan dan perkasa. On fire, On fire, on fire. I am happy, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saya itu tidak bisa dibuka ya lampu. Saya tidak dapat melihat saudara-saudara semua. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dari tadi saya duduk di bawah sana, saya cuma bisa menangis berkata, Tuhan, terima kasih apa yang Tuhan firmankan kepada kami berdua untuk gereja ini. Hari ini digenapi. Pada waktu kami sudah mempersiapkan di menara doa hari Rabu, Tuhan kembali ingatkan firman Tuhan bahwa saudara yang ada di dalam ruangan ini itu adalah Tuhan yang membawa saudara ke tempat ini. Amin. Dengan satu tujuan, saudara dan saya akan ditahirkan. Dan saudara dan saya diberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita masing-masing. Itu janji daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya bukan sekedar dikumpulkan untuk menjadi beragama Kristen, tetapi lebih daripada itu, saudara dan saya dikumpulkan di tempat ini untuk menerima hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita semuanya. Amin. Nah, saudara, kalau tema daripada ulang tahun kita gereja ini, yaitu pemulihan Pondok Daud. Saudara yang kekasih, Pondok Daud kita masing-masing itu tanpa Roh Kudus, tanpa hati yang baru, tanpa roh yang baru,
yaitu Roh Kudus di dalam batin kita, tidak akan mungkin kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena Pondok Daud itu berbicara tentang hubungan Raja Daud dengan Tuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 berkata, Kisah Para Rasul 15 ayat 16 berkata, kemudian aku akan kembali dan akan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Jadi saudara yang kekasih, ini nubuatan daripada para nabi. Dan Raja Daud itu, saudara, punya hubungan spesial, istimewa dengan Bapa di surga. Untuk itu saudara, kenapa Daud itu bisa mengalahkan Goliat tanpa pedang? Hanya dengan batu umban, lalu saudara, Goliatnya langsung mati. Nah saudara yang kekasih, demikian juga saudara dan saya. Hal inilah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Bukan cuma saudara dikumpulkan untuk beragama Kristen, tetapi diberi kuasa melalui pemulihan Pondok Daud, saudara. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, Pondok Daud ini adalah pola hubungan antara Daud dengan Allahnya. Dan saudara, tapi dikatakan di firman Tuhan telah lama roboh, sehingga hubungan manusia dengan Allah di surga itu sudah hilang. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, saudara, hubungan kita seperti salib. Allah turun ke dalam dunia, memperdamaikan dirinya dengan manusia. Nah itu sebabnya kenapa tanda salib ada horizontal. Dari Allah sudah memperdamaikan dirinya dengan saudara dan saya, dengan manusia, maka kita wajib horizontal salib itu, wajib untuk berdamai satu dengan yang lain. Nah, oleh hati yang baru, roh yang baru, memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, yang tidak adil dalam kehidupan kita, yang melakukan melukai kita, entah itu mertua, besan, ataupun menantu, ataupun siapapun saudara. Tetapi kalau hubungan Pondok Daud kita diselesaikan, dibangun kembali oleh Tuhan, maka itulah yang akan memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Amin. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ciri-ciri daripada Pondok Daud yang telah roboh dalam kehidupan kita adalah pada waktu kita ibadah, tubuh kita ada di ibadah, tapi pikiran kita kemana-mana. Bahkan mungkin pendetanya lah agak lama khotbah, tuh kok ndak habis-habis sih, kok ndak mari-mari sih. Aku tuh punya janji loh di luar. Nah itu Pondok Daud tuh mau rusak, saudara. Haleluya. Siapa yang mau diperbaiki Pondok Daudnya hari ini? Haleluya. Saudara, saya sudah dapat janji daripada Tuhan. Hari ini saudara menerima lain daripada yang lain. Saudara waktu masuk ke tempat ini tadi, mungkin masih rusak Pondok Daudmu. Tapi saat ini saudara melalui kesaksian-kesaksian tadi, melalui pemimpin-pemimpin pujian tadi, lambat ataupun cepat, Roh Kudus sedang mengalir di dalam hatimu. Engkau diberi hati yang baru dan roh yang baru. Saudara yang kekasih,
Saudara, saya sungguh percaya setelah saudara keluar dari tempat ini, saudara tidak akan ibadah lagi asal-asalan. Hatimu tidak akan menjauh dari Tuhan lagi. Amin. Nah, saudara yang kekasih, restorasi Pondok Daud itu, saudara, kita direstorasi atau dipulihkan supaya kita bisa sungguh-sungguh serius, tidak lagi asal-asalan, tidak lagi ngantuk waktu dengar firman Tuhan. Tersinggung akan kubuat tersinggung terus. Sebab kami berdua tidak disuruh saudara membuat saudara dipupuk supaya senang. Tapi kami berdua disuruh oleh Tuhan untuk merestorasi Pondok Daudmu. Amin. Nah, saudara yang kekasih, mulai saat ini saudara sedang dipersiapkan menyambut kedatangan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan Pondok Daud saudara dan saya, saudara, cara pola yang benar, yang berkenan di hati Tuhan, dan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi, dengan segenap hati. Apabila masuk ke gereja-gereja, saudara mulai serius. Begitu duduk, saudara sudah merasakan hati yang haus, hati yang lapar kepada Tuhan. Dan saudara mulai berkata, ini aku Tuhan, isilah penuh aku Tuhan, isilah penuh aku dengan firman-Mu. Saudara yang kekasih, lalu di sini hasilnya dikatakan supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Jadi saudara, hari ini, saat ini, saudara, restorasi Pondok Daud, pola pujian penyembahan yang berkenan di hati Tuhan, saudara sedang alami di dalam hatimu. Saudara sedang bekerja, ya, Roh Kudus sedang bekerja di dalam hatimu, dan engkau mulai saat ini, saudara, menjadi mengenal Allah dan menjadi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Lebih meriah dong. Amin. Dan inilah penuaian jiwa yang besar-besaran, hanya oleh kasih karunia Tuhan. Saya dijamah Tuhan. Saya ini orang yang tidak punya kasih. Saya ini dijamah Tuhan untuk bisa mengasihi suami saya. Dan melalui kasih Yesus, saya bisa minta maaf pada suami. Saya punya hubungan dengan Tuhan diperbaiki oleh karena kasih Yesus Kristus di dalam kehidupan saya. Dalam nama Yesus, mari saudara, terimalah kasih Yesus yang mengalir dari sorga oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan yang meriah lagi. Selamat ulang tahun. Saudara, saya ingin sampaikan, kami berdua ini usianya sudah di atas 70 tahun. Saya 75, wanitaku yang perkasa 72. Minta tambah setahun lagi karena tinggal sebulan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 90 ayat 10, hidup kami ini 70 tahun, tapi kalau kuat sampai 80. Tetapi ada satu hal yang kami bisa katakan, kebanggaan, dan kami adalah kesukaran dan penderitaan. Banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Tetapi kasih setia Tuhan
luar biasa berlaku dalam kehidupan kami. Saudara, saya berpikir kalau udah usia demikian tentunya berpikir kira-kira nanti akan memberikan warisan apa sih? Di sini kan belum ada yang umur 70. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya. Tetapi saya renungkan apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Saya harus saksikan di hadapan saudara. Yang mana saya rindu supaya tidak hanya kami yang mendapatkannya, tetapi semua yang hadir akan mendapatkan itu. Hal yang pertama, bukan kuat dan gagah kami. Kalau tahun 98-99, saya memiliki keberanian untuk taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Saya tinggalkan semua yang saya kerjakan di Jakarta. Dan saya melangkah oleh karena Tuhan memanggil. Inilah ketaatan yang bukan kemampuan kami, tapi oleh karena anugerah Tuhan yang turun. Saya rindu ini turun ke sana. Nanti saudara akan mendapatkan ketaatan untuk mendengar suara Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Yang kedua, apa yang Tuhan berikan pada kami adalah kesetiaan. Pernah kami hampir untuk meninggalkan pelayanan, tetapi puji Tuhan, sekali lagi bukan karena kami mampu, karena kami bisa. Tuhan yang memberikan kepada kami untuk tetap mengasihi Tuhan dengan setia menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada istilah yang sering kita dengar bersama di wadah gereja ini, rawe rantas, malang-malang butuh. Kami nggak akan pernah menyerah. Setiap masalah persoalan kami anggap itu merupakan suatu ujian, tantangan buat kami, karena di balik semua itu pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan buat kami, yang mencoba untuk dihalangi, yang mencoba untuk diblok. Tapi kami bersyukur Tuhan berikan rawe-rawe rantas, malang-malang butuh. Sampai hari ini, sampai Tuhan menjemput kami. Saya rindu ini semua akan diturunkan, diberikan kepada setiap saudara yang mau ambil bagian di dalam melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semua itu hanya oleh karena kasih yang dari Tuhan yang menyertai kami, sehingga tanda heran dan mujizat senantiasa menyertai perjalanan kita bersama di wadah gereja ini. Amin. Ada satu pujian lama. Pujian ini aslinya dalam bahasa Inggris, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin. Dan ini yang saya dengar pertama kali pada waktu kami mengalami kelahiran baru. Dan lagu ini menginspirasi kami berdua. Itu yang membuat kami berdua melangkah. Kami berdua mendapatkan kemurahan Tuhan yang nanti saya rindukan turun kepada setiap saudara. Pujian ini adalah: ku dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil. Tunjuk diri saudara sendiri. Dia memanggil aku. Bangkit berdiri. Hampiri Tuhan.
memanggil namaku. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke tanah perjanjian. Puji nama Tuhan dan rebut kemenangan. Sebab Tuhan ada di pihak kita. Amin. Kuasanya selalu menolong kita. Maju kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Dengar suara perang, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Maju, maju, maju ke medan peperangan. Tiada waktu untuk santai. Mari maju, maju, maju ke medan perjanjian. Puji nama Tuhan dan rebut kemenangan. Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Maju kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan melihat, biarlah dunia akan mendengar, biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa, gagah perkasa. Ya nama takaya basuh yang bisa berbahasa roh mulai berbahasa roh. Angkat suaramu, hampiri Tuhan. Kami siap menerima panggilan-Mu Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa amanat agung menjadi bagian setiap kami. Hekenaya dalam masuk. Haleluya, haleluya. Enaya namamu. Syarala bayana masih. Haleluya. Sekoda la bayana la basik. Enamasu. Dengar baik-baik apa yang telah dan pernah Tuhan percayakan kepada kami. Ketaatan akan panggilannya, tetap mengasihi,
sampai kepada akhirnya. Dan sikap rawe-rawe rantas, jikalau saudara rindu untuk mendapatkannya, jangan toleh kiri, jangan toleh kanan, tapi angkat tanganmu ke atas. Bapa, alirkan itu semua. Itu bukan kami, Tuhan. Itu karena Engkau yang memberi. Hamba rindu itu diwariskan turun ke bawah, kepada setiap yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di tempat di atas. Berikan juga untuk mereka, Tuhan, karena kami sudah waktunya masuk di dalam tahun amanat agung-Mu. Pakai kami Tuhan, untuk meneruskan perjuangan ini sampai jiwa-jiwa itu dimenangkan untuk. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba percaya dengan iman yang mengangkat tangan akan mendapatkannya itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini merayakan ulang tahun gereja Tuhan? Kami ingin mengundang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung di wadah GBI Hong Kong. Kami ingin mengenal saudara. 如果你係第一次喺我哋中間係同我哋崇拜嘅話咧，我哋好想係認識你，你可唔可以嚟 Boleh bangkit berdiri yang pertama kali bergabung. Kami mencatat ada 100 lebih yang baru pertama kali bergabung bersama di GBI Hong Kong. 參加我哋嘅崇拜，你可以起立。 Kiri kanannya boleh kasih salam. Welcome home. 我哋歡迎你。 Sama-sama yuk kita salamin, kita peluk, lalu kita bilang welcome home. 我哋歡迎你 ，Welcome home。 Ada kamu, semakin asik loh. 我哋成日講嘅，如果有你，我哋會越嚟越開心嘅。 Silakan duduk kembali, terima kasih. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, boleh bergabung dengan ibadah raya kami sesuai dengan jadwal yang ada di layar, dan juga ada QR Code yang saudara bisa ikuti kegiatan-kegiatan kami. 如果你係想同我哋一齊係崇拜嘅話咧，你哋可以中文嘅咧係星期六嘅3點半至到5點鐘喺天后，你可以問下嗰個地址喺呢度。 可以 scan nggak? Oke. Saat ini setelah ini kita akan melakukan selebrasi ulang tahun kita. Saya ingin mengundang untuk tim inti, Bapak Ibu Gembala sudah di atas, tim inti boleh naik ke atas bersama dengan koordinator ibadah, boleh naik yuk ke atas, lalu para penilik boleh berdiri di bagian depan sini. 我哋而家要慶祝我哋嘅24週年，我哋請 Sambil menantikan mereka dalam perjalanan ke tempat ini, saudara, saya ingin memastikan apakah saudara semua sudah menerima gift yang dibagikan di depan seperti ini? Ada yang belum? 我想問下你哋喺入嚟嘅時候咧，你哋有冇收到呢個呢兩個咧？ Teman-teman yang ada di bagian depan, mungkin kipasnya minimal kipasnya yang belum terima. Kalau 如果 kipas 你 kita 冇 punya 嘅話 1000 咧，你 saudara. 係起碼有呢個；如果冇嘅話咧，你可以舉 Mungkin yang di 手 depan 咁。 boleh bantu yang belum terima kipasnya. 如果係未收到呢個 Nah, ini di depan Mas. Oh, masih banyak tuh. 嘅話咧，你可以 Lagi panas saudara ya, bisa Guys, lumayan out. buat kipas-kipas.
Dan ada informasi gereja kita juga di dalam sini, saudara ya. Ayo, teman-teman boleh tolong bagikan dengan cepat, karena kita akan gunakan kipas ini pada saat selebrasi ya. Yuk maju ke depan, para penilik boleh di depan. Punya kipas nggak kalian? Ayo minta kipasnya yang di depan, tolong dilayani. Sudah habiskah? Ya, koordinator ibadah tim inti boleh naik di atas dengan hormat. Ya, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan sebab anugerah Tuhan sungguh sangat besar. Nggak kebagian ya? Nggak kebagian ya? Ya sudah. Laris manis. Bapak Ibu Gembala, kami undang untuk bergabung kembali bersama. Saya undang semuanya bangkit berdiri yuk. Yang punya kipas boleh disiapkan kipasnya. Tapi kalau nggak kebagian, nanti di akhir daripada lagu kita mau angkat kipas kita atau kita gandengan tangan sama-sama sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Sambil mengangkat tangan kita, katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah, sungguh berlimpah. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Sekali lagi katakan semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Kasih-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu luar biasa buat gereja-Mu. Kami bersuka cita, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Besar. Mari kita angkat sama-sama. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sebelum kita mengakhiri, ada sepatah dua patah kata. Ya, shalom semua. Melalui sebelum doa berkat atas nama Gereja Betel Indonesia Hong Kong, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada semua, baik itu tim inti, para koordinator, penilik, para perlengkapan dekor, jeri lela, saudara semua tidak akan kembali dengan sia-sia. Juga para pendoa syafaat, para asyir, dan semuanya tidak ada yang terkecuali. Saya sungguh bangga. Dan juga Kak Feli yang begitu, wah, semua ini yang otaknya itu adalah dari Kak Feli beserta Ibu Pipi Kong untuk dekorasi. Semuanya mari kita berkata bersama-sama, terima kasih Kak Feli. Terima kasih Bu Pipi Kong.
Terima kasih Bu para koordinator. Terima kasih para penili. Terima kasih para gembalaku. Terima kasih para pendoa. Terima kasih para sekretaris dan semua yang terlibat di dalam gereja ini, di dalam ulang tahun kita ini. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdua mau berkata terima kasih semua. Mari kita angkat kedua tangan kita. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat yang berlimpah-limpah, memberkati akan rumah tanggamu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu yang bekerja di Hong Kong, memberkati majikan maupun bos yang ada di kantormu, sehingga berkat itu mengalir melalui hidup kalian, menjadi contoh, menjadi bukti bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Dan biarlah penjangkauan jiwa itu dimulai dari diri kita masing-masing. Semua disiapkan untuk masuk dalam Ramanat Agung ini, menjangkau jiwa-jiwa, memperlebar kerajaan Tuhan terjadi mulai saat ini sampai selama-lamanya. Biarlah kasih setia Tuhan selalu baru, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dengan iman. Yang percaya diberkati bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Happy birthday to you, to you, to you. Happy birthday to you. KBI. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. KBI. Happy birthday, KBI. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Boleh sambil kasih salam kiri kanannya. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, GPI. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa hari Sabtu dan hari Minggu di ibadah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.